Malioboro, tokohnya ini dia itu santri dan priayi, orang Jawa yang santri dan priayi. Kita rekonstruksi pemikiran Mangkunegara 4 itu bukan hanya sebetulnya itu kan kita juga harus masuk. Nah kalau dalam hermeneutik itu kan masuk ke dalam masanya Mangkunegara, lalu melihat tadi yang Putri itu melihat melihat masa itu bagaimana boleh jadi itu pada waktu itu tidak semua setuju dengan Mangkunegara kan, boleh jadi apa yang diungkapkan itu kan boleh jadi seperti itu juga jadi permasalahan yang menarik dan susah, rumit juga kita mau ungkap gitu. Apalagi kita bahas, belum lagi kita misalkan di dalam filologi naskah ini betul nggak ya, naskah ini salinan asli atau enggak? Nah itu juga jadi masalah sebetulnya, jadi problem sendiri itu kalau kita bicara rekonstruksi pemikiran naskah ini salinan keberapa ya, jangan-jangan dia ini distorsi, ada salinan yang lain gitu kan. Lalu naskah ini kok kenapa kita hanya memilih naskah yang hanya di Reksa Pustaka, sedangkan misalkan salinan itu ada di Jogja misalkan di Sonobudoyo, itu juga kan yang asli ada di belakang. Nah itu juga kan jadi masalah lagi sebetulnya. Jadi ada dua hal. Itu pertama, jadi rekonstruksi. Jadi kalau misalkan kita ya atau Mbak Umi lah sebagai ketua tim bisa mempertimbangkan, kita mau pertama-tama itu merekonstruksi pemikirannya Mangkunegara. Ini sudah jadi permasalahan yang berat dan menantang menurut saya. Pertama kita menentukan masa itu suatu yang dalam istilahnya istilah filologi itu ortograf, suatu yang itu masih imajinasi yang itu salinan dia, itu tulisan dia gitu loh. Apakah itu sudah salinan yang keberapa? Itu juga menjadi permasalahan. Lalu yang kedua, kita sudah jerih payah merekonstruksi pemikiran, lalu menuliskannya itu, mendeskripsikan, lalu kita ingin melihat bagaimana nilai itu ketika rekontekstualisasikan. Kan kita tadi sudah kontekskan dengan masanya Mangkunegara, lalu kita rekontekstualisasikan dengan sekarang, itu kan juga masalah lagi. Nah tadi Putri menawarkan banyak pilihan-pilihan ya, variabel sumber data atau informasi yang kita bisa gunakan untuk bagaimana kita menggali informasi untuk menemukan permasalahan yang kedua ini. Tadi ada pilihan, tapi biasanya di dalam hermeneutik, terutama hermeneutik Gadamer itu kan ada fusi horizon Bu ya. Kita tadi rekonstruksi sudah merekonstruksi melihat horizonnya Mangkunegara pada masanya. Lalu kita ingin memfusikan horizon itu di dalam horizon masa kini. Nah ini kan juga masalahnya adalah datanya mana kan gitu. Lagi-lagi kita datanya mana gini. Kalau misalkan teman-teman agak keberatan misalkan ya, bisa tidak kita mencari sumber itu untuk melakukan fusi horizon itu melalui sumber-sumber sekunder. Misalkan gini, ada satu kajian-kajian keluarga tertentu yang dilakukan secara antropologis yang kontemporer sekarang ini di lingkungan keluarga Jawa atau di lingkungan Surakarta, itu kita gunakan. Atau kita menggunakan laporan-laporan media, misalkan kalau di Solo katakan Solo Pos atau Jonggol Semar atau Tribun Jateng, itu kita kompilasikan, kita cari kasus-kasus berita-berita, informasi-informasi yang kaitannya dengan pendidikan keluarga. Lalu kita petakan, ternyata sekarang begini ya. Lalu kalau dulu itu mungkin bisa nggak seperti itu Bu? Kalau ini sih biar kita kemudian bisa mendapatkan data yang kan kalau tadi yang laporan-laporan penelitian itu kita langsung, misalkan kalau di Surakarta kita tuju saja misalkan ke beberapa kampus di sekitarnya, atau kita cari searching ke beberapa tempat laporan. Atau kalau kita surat kabar ya kita cari misalkan, kita tentukan berapa tahun yang akan kita cek beritanya itu, lalu kita coba klasifikasikan. Ternyata tadi bahasanya Putri itu ada pergeseran
nilai-nilai pendidikan keluarga yang ditulis oleh Mangkunegaran itu mungkin idealnya satu gelondong begitu. Kemudian dikontekkan dengan pendidikan keluarga yang kelas apa, yang apa saat ini. Jadi bandingannya satu gelondong dengan satu gelondong, bukan yang satu macam-macam kemudian dibandingkan dengan yang macam-macam pula. Peneliti naskah saja ya memang agak menjemukan dan agak kuno, tapi sebenarnya ya ada versi sendiri. Kalau peneliti naskah ya memang begitu. Barangkali kalau di kampus ya bisa disebut wah ini penelitiannya levelnya S1 misalnya. Jadi masalahnya hanya satu yang di atas itu saja. Nah, biar tidak levelnya S1 ditambahi, coba dibenturkan dengan pendidikan masa sekarang. Dan ternyata itu masih agak gerambiang. Lihat dari latar belakangnya Mangkunegaran itu tadi disebutkan Mangkunegoro, tokohnya ini dia itu santri dan priai, orang Jawa yang santri dan priai. Kalau misalnya memang nanti perlu wawancara dengan para tokoh, misalnya nilai-nilai ini dikontekkan, kita cari informan para masyarakat yang sekarang ya, barangkali yang bisa diukur misalnya kalau lingkungan kerajaan mungkin bisa yang santri yang priai yang sekarang bagaimana dengan dulu.